Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan catur hitam mematikan dengan variasi yang berbeda lagi. Pastinya lebih menyulitkan lawan dan banyak langkah yang tak terduga di sini. Banyak langkah yang berlian di sini. Lawan yang kita hadapi pasti tidak sama dalam membangun serangannya. Berarti kita harus menguasai semua jawabannya. Maka dari itu, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video trik catur berikutnya. Oke, sekarang kita bahas jebakannya. Putih membuka permainan dengan pion ke D4. Kita balas dengan pion ke C5. Putih kuda F3. Ini adalah pembukaan Sisilia dengan variasi yang berbeda dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, langkah kedua kita melangkahkan pion, dan di sini kita melangkahkan kuda ke C6. Lalu putih pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, kuda kali pion. Lalu kita majukan pion ke G6. Inilah yang disebut dengan Sisilia Dragon. Dan tujuan putih bisa kita baca dari awal mengadu pion tadi, yaitu membuka menterinya menyerang kita. Karena kita tidak memakan kudanya, ya pasti putih memakan kuda kita. Berharap agar kita melakukan kesalahan di sini dalam memakan kudanya, karena bertujuan merusak pertahanan kita. Ya, begitulah namanya juga permainan, pasti yang dicari kesalahannya kan. Dan pertanyaannya di sini, kita akan memakan kembali kudanya dengan pion yang mana? Apakah dengan pion B7 kali C6 atau dengan pion D7 kali C6? Jika kita memakan kuda dengan pion D7 kali C6, maka menteri kita akan dimakan dengan menteri dan pertahanan kita hancur. Dan juga kita tidak bisa blokade. Itulah rencana putih. Karena dalam permainan catur, telat satu langkah saja sangat berarti. Dan yang betul di sini, kita makan kudanya dengan B7 kali C6, menghindari serangan menteri ke petak ini. Putih gajah ke D3. Kita balas dengan gajah ke G7. Lalu putih blokade pendek, mengamankan rajanya dan mengaktifkan bentengnya. Kita pion D6, putih kuda D2, kita kuda F6, putih pion C3 membuka menterinya untuk menyerang. Dan kita blokade pendek. Benteng putih ke S1 mulai menyerang kita. Benteng kita ke B8. Lalu putih pion ke H3, menutup serangan kuda di petak G4 karena bertujuan memajukan pionnya menyerang petak E5. Maka kita memajukan menteri ke C7 agar nantinya jika menteri putih mengancam pion, kita sudah punya pelindung dan sekaligus menjaga petak E5 dari serangan pion. Saat ini kita masih bertahan, belum melakukan serangan dan putih masih terus agresif menyerang. Padahal kita lagi menjebak putih agar perlindungan pada rajanya menjadi kacau. Di sini putih sangat agresif untuk menyerang kita dan memajukan menterinya ke C2, bertujuan mendobrak pertahanan kita dengan gajahnya. Dan di sini kuncinya ada di petak E5. Putih pastinya akan menyerang petak E5 dulu dengan pion untuk melancarkan serangannya. Di saat posisi ini, kita pura-pura terdesak dan mundurkan kuda kita ke D2, bertujuan untuk menambah perlindungan pada petak E5. Lalu putih menggeserkan bentengnya ke B1 untuk melindungi pionnya di saat gajahnya maju. Dan kita majukan kuda ke E5. Keberadaan kuda kita di petak E5 ini fungsinya untuk mengunci serangan gajah. Di sini putih akan merasa terganggu dengan kuda kita. Tapi saat ini putih tidak akan berani mengusir kuda kita ini dengan pion, karena pertahanan raja putih bisa rusak. Jadi sebelum mengusir kuda kita,
putih melangkahkan kudanya ke F1, mengaktifkan gajahnya dulu. Bisa untuk menutup sekak dan juga bisa melindungi pionnya di saat mengusir kuda. Dan barulah kita membuka serangan dengan pion ke F5, mengajak pertukaran pion. Di sini jelas putih tidak akan mau memakan pion kita, karena kita bisa lebih mudah untuk menyerang putih. Dan putih kuda ke G3. Tujuannya bisa melindungi pionnya, bisa juga menyerang pion kita ini. Dan kita majukan lagi pion mengancam kuda. Kuda mundur ke H1. Terus kita majukan lagi pion ke F3. Dan putih mulai terdesak. Di sini putih tidak akan mau memakan pion kita karena bisa sekak benteng. Gajah makan pion, sekak, raja geser, kita makan benteng. Pastinya putih memundurkan gajahnya melindungi pion. Maka kita makan aja pionnya. Dan pion kita ini bisa dimakan dengan raja, juga bisa dimakan dengan gajah. Jika putih masih berambisi untuk menyerang, pasti makannya dengan raja. Lalu kita benteng ke F3. Dan putih kudanya ke G3, menutup serangan benteng pada pion H3. Lalu menteri kita ke D7 menyerang pion. Dan raja putih geser ke H2 agar pionnya bisa terlindungi dengan gajah. Dan saat posisi seperti ini, kita bisa melakukan langkah cantik dengan benteng memakan pion C3. Kalian tahu gak maksud dan tujuan kita mengancam menteri dengan benteng gratis ini? Benteng kita ini bisa dimakan dengan pion, bisa juga dengan menteri. Jika benteng dimakan menteri, maka kuda kita ke G4, skakster. Jadi pastinya putih memakannya dengan pion. Dan saat ini kita kehilangan benteng. Tapi tenang saja, semuanya sudah diperhitungkan. Lalu kita melangkahkan kuda ke F3, sekak, sekaligus mengancam benteng. Jika raja gesernya ke G2, ya kita makan bentengnya, skakster. Jadi langkah terbaik buat putih menggeserkan rajanya ke H1. Lalu kita makan benteng gratis ini, sekaligus mengancam menteri. Di sini putih dihadapkan dengan kedua pilihan. Apakah meninggalkan bentengnya atau mengorbankan menterinya dengan harapan nantinya mendapatkan perwira berikutnya. Jika menteri meninggalkan bentengnya, maka kita makan benteng. Lalu menteri makan kuda kita. Kita majukan gajah ke H6. Dan hitam tidak mungkin mau memakan gajah kita ini dengan gajahnya, karena menterinya bisa hilang. Jadi putih pasti melindungi gajahnya dengan kuda ke E2. Lalu menteri kita ke E6, mengancam pion A2 dan pion E4. Di sini putih kesulitan dan bisa dipastikan kita yang memenangkan permainan. Lalu bagaimana jika saat menteri diancam tadi? Memilih mengorbankan menterinya dengan harapan mendapatkan perwira berikutnya? Ya, di sini berarti putih benteng makan benteng. Lalu kuda kita makan menteri. Putih gajah ke A6 menyerang gajah. Menteri kita makan pion H3 skak. Raja hanya bisa geser ke G1. Disusul dengan kuda ke E1, mengancam skakmat, dua pilihan. Bisa dengan menteri, bisa juga dengan kuda. Ya, di sini putih hanya bisa memperlambat kematiannya dengan benteng memakan gajah skak. Raja kita geser, terus gajah ke C4 skak. Tinggal tutup aja dengan pion. Terus gajah mundur mengancam menteri. Ya, percuma. Skakmatnya ada dua pilihan. Kalau tidak boleh dengan menteri,
Berarti dengan kuda dong. Ke F3 skakmat. Sungguh menakjubkan, bukan? Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Oke, saksikan terus jebakan-jebakan mematikan berikutnya hanya di channel Logai Creator.